Smart FM presents Smart Emotion. Anthony Dio Martin from HR Excellency. Tahun berganti tahun, kita nggak boleh jadi seseorang yang selalu sama dan ya sebegitu-begitu aja gitu ya. Kita harus naik kelas seperti halnya juga tingkatan sekolah. Setelah dari TK, kemudian masuk ke SD, masuk ke SMP, ke SMA, dan juga perguruan tinggi, yang pada akhirnya membuat kita memiliki keterampilan yang bertambah. Semula hanya bisa menulis, tapi kemudian bisa membaca. Semula hanya bisa membaca dan menulis, tapi kemudian bisa bertambah yang lain-lainnya. Selamat malam Smart Listener dan sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija dalam Smart Emotion. Saya bersama-sama dengan Tasya Rustama. Hai Tasya. Halo, selamat malam Mbak Ola. Yes, dan malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Antoni Dio Martin. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam Pak Antoni. Hai semuanya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini seperti biasa, nggak kerasa udah Selasa malam aja dan kita berjumpa lagi di acara kita yang seperti biasanya, Smart Emotion. Yes. Betul. Dan kita punya kabar baik gitu ya, karena kita mau berbagi 10 keterampilan yang penting ya menurut World Bank Economic. Coba ini menurut Bank Dunia nih Tasya, di masa-masa sulit seperti ini ada 10 keterampilan yang harus kita kuasai. Apakah menggunakan Zoom salah satunya? Nanti kita coba akan tanya kepada Pak Antoni. Iya, bersuara, foto. Iya, apakah itu menjadi salah satunya gitu ya? Terus kemudian posting-posting di sosial media itu menjadi salah satu keterampilannya, nggak tahu, tapi ini yang akan kita gali lebih dalam lagi malam hari ini. Nah, supaya semangat Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, malam hari ini boleh dong kita berikan ya kepada 2 orang ya yang bergabung bersama dengan kita ya, Tasya ya, bertanya baik melalui YouTube maupun juga WhatsApp yang akan mendapatkan kacang. Yeay. Kopi dong, kopi. Ya, yang akan mendapatkan sekotak kacang. Nah, ini kita akan berikan kepada 2 orang. So, silahkan nanti Anda bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan YouTube kami channel Smart FM di mana Anda bisa menyaksikan kami bersiaran di kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum Tasya membacakan, saya membacakan pertanyaan, Tasya harus bacain dulu nih apa yang perlu diketahui oleh Smart Listener. Silahkan Tasya. Oke, Smart Listener, setiap tahun ya World Economic Forum ini selalu membuat catatan soal keterampilan penting di masa depan. Kali ini kita akan membahas 10 keterampilan masa depan menurut data Economic Forum yang terbaru yang baru saja diumumkan pada akhir November 2020 kemarin. Apa saja? Nah, apakah Anda sudah yakin? Apakah Anda sudah punya semua skill tersebut? Apakah EQ masih diperlukan dalam hal ini? Kita akan bahas bersama-sama karena tema kita hari ini adalah 10 important future skills atau 10 keterampilan penting menurut World Economic Forum terbaru. Oke, nah pertanyaannya untuk Anda jawab. Jika Anda punya seorang anak ya yang harus punya skill ya untuk bisa berkembang untuk sukses, menurut Anda skill apa yang paling utama ya sehingga si anak ini bisa sukses di kemudian hari? Sekali lagi, menurut Anda skill apa? Apakah skill mengelola uang, skill mendapatkan uang, punya teman banyak ya, skill untuk apa begitu? Silahkan Anda boleh jawab ke 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube channel Smart FM ya. Nah, Pak Antoni ini ngomong-ngomong soal keterampilan, kok kayak pelajaran PKK ya? Ini kan orang atau dulu waktu sekolah kan ada pelajaran keterampilan sosial ya kan? Nah, itu di antaranya adalah keterampilan masak-memasak dan solder-solder gitu-gitu kan. Nah, kenapa Pak Antoni ngajak kita membahas mengenai keterampilan ini? Silakan Pak. Oke, Jadi alasan pertama buat kesempatan kenapa kita bicara tentang skill seperti ini, karena saya pikir di awal tahun bagus juga kita membuat prediksi mengenai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan buat di masa yang akan datang ini, keterampilan apa saja yang kita butuhkan. Itu yang pertama Mbak Ola. Nah yang kedua,
yang tadi dibacakan oleh Mbak Tasya itu benar banget. Bahwa yang namanya World Economic Forum setiap tahun itu selalu membuat prediksi. Jadi ke depannya kira-kira keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Nah, bagus banget sebenarnya malam hari ini kita dengarkan supaya apa? Supaya kita mengantisipasi. Satu. Dua, supaya kita tahu kita mesti belajar apa. Tiga, jadi kita tahu fokus kita akan kemana di masa yang akan datang. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Karena yang menarik adalah begini. Satu hal yang menjadi catatan penting di World Economic Forum tahun kemarin itu adalah begini Mbak Olah. Ternyata di dunia ini 50% di tahun 2025 harus belajar ulang. Istilah mereka adalah reskilling. Reskilling. Karena ternyata 50% dari populasi di dunia keterampilannya, kemampuannya sudah obsolete, sudah usang, sudah kadaluarsa. Jadi, nah penting banget malam hari ini obrolan kita sebenarnya mengingatkan kita gini. Ternyata karena ini kan data terbaru untuk mengingatkan kita bahwa ini loh 10 keterampilan hal-hal yang penting kamu kuasai, yang kamu mesti pelajari, yang harusnya di awal tahun itu jadi semacam agenda resolusi. Oke, tahun ini gue mau belajar ini, tahun ini gue mau mendalami tentang hal ini ya. Siapa tahu ternyata memang masuk dalam 10 keterampilan skill yang kita sebutkan di sini. Gitu sih sebenarnya. Jadi malam hari ini kita mau menginspirasi pendengar kita, audiens kita bahwa ini loh yang lu mesti fokuskan kalau nggak mau ketinggalan zaman. Siap. Kita semua mau naik kelas, mau di level apapun ya. Tahun ini kita semuanya berusaha untuk naik kelas. Oke, kita mulai eng gitu ya. Kita mulai dari Yes. Kita mulai dari skill yang pertama sambil Anda menjawab pertanyaan kami tadi ya Tasya ya. Kalau Anda punya seorang anak ya yang lucu, yang ganteng, yang cantik gitu kan, dan Anda punya segalanya kaya raya dan sebagainya, ataupun nggak punya harta dan sebagainya, tapi kira-kira menurut Anda skill yang paling penting yang mereka harus kuasain, silahkan Anda boleh pergunakan WhatsApp kami dan juga YouTube channel Smart FM. Karena nanti kalau Anda yang paling bagus ya WhatsApp-nya, jawabannya, dan komentarnya, Tasya akan pilih untuk mendapatkan kacang. Karena yang memilih nanti Tasya, silahkan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya Smart Listener, supaya nanti dibacakan oleh Tasya ya. Oke. Skill yang pertama, silahkan Pak Antoni. Jadi gini, yang perlu kita ketahui dulu adalah gini. Jadi World Economic Forum itu membagi menjadi ada 4 kategori gitu. Keterampilan kita. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang 4 kategori ini, intinya sebenarnya adalah apa? Satu adalah yang berhubungan dengan problem solving, kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Dua adalah bagaimana kita mengelola diri kita. Itu penting banget. Ketiga adalah bagaimana kita bekerja sama orang lain, dan yang keempat adalah teknologi. Jadi satu di otak lu cerdas atau enggak untuk memecahkan masalah. Dua adalah kamu kelola dirimu, jadi dari atas turun ke bawah, hatimu, bagaimana cara kamu mengelola dirimu. Yang ketiga adalah bagaimana kamu bekerja sama dengan orang lain, jadi keluar. Tapi yang keempat adalah dalam interaksi itu teknologi kamu, penguasaan kamu gimana. Jadi 4 keterampilan dasar itu yang teman-teman rekan Smart Listener Anda perlu kuasai. Nah, di breakdown apa saja? Yang pertama ternyata namanya analytical skill. Analytical skill dan inovasi. Jadi gini, analytical skill nanti kita akan bedakan juga dengan ada yang namanya critical skill juga. Wah, ini agak sedikit membingungkan, tapi pada dasarnya gini. Analytical skill itu apa sih? Analytical, namanya juga analytical skill. Kemampuan menganalisa. Jadi membuat sesuatu yang tadinya rumit jadi simple, jadi gampang. Ya, jadi bukan memperrumit, mempersusah sesuatu yang mudah. Tapi mempermudah yang sulit ya. Konon katanya salah satu, mohon maaf ya teman-teman yang di pegawai negeri katanya, kalau di negara kita kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan. Sama loh, aku tadi mau biasanya soal itu KTP kan kayak gitu, kalau bisa dipermudah. Nah analytical thinking ini mempermudah. Ya, bagaimana memecah sesuatu menjadi simple, gampang, sehingga akhirnya mudah untuk dipahami. Itu analytical thinking. Dan ditahan dulu Pak Antoni sampai di situ. Yes. Oke. Kita jeda dulu sebentar ya. Kita jeda dulu sambil kita nantikan Smart Listener yang akan berbagi bersama dengan kita. Kami jeda.
Oke. Motion. With Tadi aku udah mau komentar gitu tuh Pak Antoni. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Jadi panjang jalurnya gitu. Smart FM, the spirit of Mudah-mudahan, Indonesia. ini Hadir di 10 paling takut untuk menyinggung teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini just bercandaan. Palembang, Pekanbaru, Karena Pemda itu kayak begitu. Balikpapan, Makassar, dan Manado menyampaikan puji syukur atas kemurahan Tuhan yang Maha Besar. Mengawali tahun 2021, Smart FM mendapatkan penghargaan Ya. Malik Award 2021 Gimana sebagai caranya ucapannya radio untuk terbaik. ada Malik Oh, Award? Tahu. Radio terbaik Bagaimana kalimat yang harus dipakai untuk mengucapkan? Iya, Ini ya Pak Antoni. FM. iya. Terima kasih Nanti aku dikasih keduanya ya. serta Boleh. Kalimatnya. narasumber Saya khawatir takut mengucapkan dengan kalimat yang salah sih. Iya, pemerintah Tenang aja Pak, soalnya belum malam penganugerahan kok, jadi masih panjang waktunya. Iya, iya, benar. Inspirasi part of KG Radio Network. Semoga senantiasa menjadi berkah. Penghargaan Ada Malik Award 2021. Smart FM. Media radio terbaik. Saya ngucapin itu dulu buat Terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. keterampilannya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak program Smart Emotion ya. Apakah kecerdasan emosi itu masih ada di dalam daftar 10 keterampilan yang dirilis oleh World Economic Forum? Nah, kami mengajak Anda untuk mengikuti program ini sampai dengan selesai di jam 8 pagi nanti. Jam 8 malam ya kan. Kalau sampai pagi panjang dong ya kan. Pagi buat tinggal. Tapi kami mau menyapa Anda dulu ya, yang bersama-sama dengan kami, baik Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, termasuk yang ada di Cideng ya, tetangga-tetangganya Pak Antoni. Terus kemudian Anda yang di seputaran Kebahagiaan, Rawamangun, kemudian Anda yang ada di Yogyakarta. Selamat malam untuk Smart Listener yang ada di Surabaya. Kemudian kami menyapa Anda yang ada di Medan, selamat malam. Kemudian Pekanbaru, Palembang. Kemudian kami beralih ke Banjarmasin, Balikpapan, dan selamat malam untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Jangan tidur dulu ya yang ada di Manado, karena kita masih akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti dengan program-program terbaiknya Smart FM. Kita membahas mengenai 10 keterampilan yang dirilis oleh World Economic Forum yang memang penting banget ya. Apakah Anda sudah memilikinya? Saya juga belum tahu nih apakah saya sudah memilikinya, tapi kita akan buka satu persatu. Tadi Pak Antoni sudah mengawalinya dengan analytical skill. Apakah ini sama dengan critical skill? Ini masih akan kita bahas lebih lanjut. Dan pertanyaan juga yang lebih mendalam adalah apakah ini berkaitan dengan EQ-nya seseorang? IQ ya. Kalau IQ-nya sekian, analitiknya sekian. Kalau IQ-nya sekian, analitiknya sekian gitu. Apakah ada pengaruhnya? Monggo Pak Antoni lebih dijelaskan. Oke, baik. Mari kita bahas satu demi satu. Jadi yang pertama-tama teman-teman yang mesti kita latih adalah tadi analytical skill. Analytical skill itu apa sih? Membuat sesuatu yang kompleks, membuat sesuatu yang begitu rumit, itu kita perdalam, kita per detail menjadi sesuatu yang gampang, sederhana. Dan akhirnya
di bagian nomor 1 ini juga dia menyebut istilahnya analytical thinking and innovation. Nah, bedanya inovasi dengan creativity yang nanti akan kita bahas adalah inovasi itu harus menghasilkan sesuatu. Yang memikirkan sesuatu yang gampang, mudah. Misalnya contoh aja, buat saya adalah ketika misalnya contoh kita membreakdown sesuatu yang rumit, seorang guru, seorang pengajar membuat sesuatu yang tadinya sangat-sangat susah menjadi gampang, dan akhirnya kemudian memberikan ide yang akhirnya bisa diterapkan. Buat saya adalah itu contoh aplikasi yang sederhana dari yang namanya analytical thinking dan innovation. Bola. Ya. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena di masa depan yang akan datang akan semakin kompleks, akan semakin ribet. Nah, jadi semakin dibutuhkan buat kita untuk membreakdown menjadi sesuatu yang simple dan mudah. Ya, bayangkanlah kalau saya menggambarkan itu diri kita itu seperti detektif, kayak Sherlock Holmes, kayak kalau saya baca komik itu detektif Conan. Ya, sometimes I love untuk membaca itu karena apa? Cara berpikirnya kan bagus. Bagaimana menganalisa sebuah masalah. Ya, jadi ini penting banget. Itu yang pertama. Nah, selain itu, nah tadi kan Mbak Ola bertanya, apakah Zoom termasuk? Nah, benar. Jadi 10 keterampilan ini teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, jadi buat karena terkait juga dengan kondisi pandemi. Maka di nomor 2 itu intinya apa, tahu nggak? Active learning and learning strategies. Jadi bagaimana kita secara aktif belajar, karena gini, di era sekarang ini dan kedepannya akan semakin banyak informasi tersedia buat kita, betul nggak? Tantangan buat kita adalah bukan lagi kekurangan informasi, tapi bagaimana caranya kita secara aktif menggunakan media ini buat aku mau belajar karena ini penting banget. Ini mengasah sesuatu yang aku butuhkan, sesuatu yang aku perlukan. Misalnya contoh, thank you buat teman-teman yang misalnya menjadikan Smart FM sebagai tempat pembelajaran. Berarti apa? Berarti Anda secara aktif menggunakan media ini untuk belajar. Karena itu penting banget kan? Bahwa kita menggunakan sesuatu channel yang sudah terbukti, data informasinya, karena dari informasi itu misalnya contoh, kalau itu memberikan informasi kepada Anda aja, ide kepada Anda aja, berarti apa? Itu menjadi channel belajarmu. Misalnya contoh, malam hari ini sebenarnya, saya tujuannya adalah buat teman-teman yang belum bikin resolusi. Kan kita mesti bikin resolusi juga mengenai apa yang harus kita pelajari. Nah, jadi insight pembelajaran kita malam hari ini, 10 hal ini, sebagai sesuatu yang lu tambahkan di dalam resolusi. Bahwa, oh ya, tahun 2021, gue mau belajar ini nih. Gitu. Ya. Dan strategi belajar, nah seperti tadi, strategi belajar melalui Zoom, melalui mau nggak mau, kita harus semakin terbiasa. Itu nomor 2. Nomor 3, ini menarik, balik lagi ke problem solving. Karena dia nggak punya urutan. Namanya kompleks problem solving. Oke. Jadi World Economic Forum itu kan isinya pemimpin dunia. Dan itu harus cover seluruh dunia. Dikatakan bahwa, guys, kehidupan lu bakal tambah rumit, situasinya makin tambah susah, makin tambah kompleks. Susah itu karena kompleks. Banyak hal yang mesti lu putusin. Masalah sekarang kalau zaman dulu itu kan orang mesti, misalnya contoh mutusinnya adalah, hari ini kita makan nggak ya? Gampang, simple. Now, kalau perempuan mutusin mau pakai baju apa Pak Antoni hari ini? Iya, itu dulu bisa lama. Dulu masih ada baju buat dipakai nggak ya? Nah kan, sekarang ini keputusannya adalah, hari ini kita mau makan di mana ya sayang ya, misalnya. Benar? Ya kan, si ibunya bertanya sama anaknya, sayang, anak-anak, anak-anakku hari ini kalian mau makan apa? So semakin kompleks, semakin membingungkan, semakin banyak pilihan dan semakin banyak opsi. Ya, maka itu membuat stres semakin meningkat. Maka dalam hal ini kita harus punya kecepatan untuk membuat keputusan. Makanya sangat penting keterampilan ini, dan itu dilatih. Ya, hal seperti itu. Terus, nah nomor 4, Mbak Ola, critical thinking. Balik lagi. Critical thinking. Jadi menarik. Makanya banyak yang para ahli yang mengomentari World Economic Forum dan mengatakan kok banyak sekali yang kembali kepada basic keterampilan berpikir. Tapi kemudian dijawab bahwa karena memang ini sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan berbagai situasi problem yang terus-menerus akan dihadapi oleh dunia yang tantangan-tantangan, problem yang nggak terprediksikan. Nah, critical
Hmm. Penting buat apa? Oh, penting banget karena informasi hoax kan bertebaran di mana-mana. Ya. Critical thinking itu adalah berpikir secara kritis bagaimana kita melihat sebuah informasi, melihat latar belakang informasi itu, kebenaran informasi itu, dan kemudian dikaitkan dengan keyakinan kepercayaan kita, lantas kemudian kita menentukan ini loh sikap gua terhadap informasi itu. Itu critical thinking. Jadi agak berbeda dengan analytical thinking. Kalau analytical thinking itu kan tadi cuma Menganalisanya ya. Benar. Kalau ini juga Menerjemahkan. pendapat, benar. Jadi kalau misalnya contoh, saya bertanya kepada Mbak Ola, apa pendapat Mbak Ola ketika orang mengatakan bahwa yang namanya radio itu akan ditinggalkan, orang lebih senang dengan video, orang senang dengan sesuatu ini. Apakah seperti itu, selalu seperti itu? Nah, ketika Mbak Ola mengatakan enggak, saya punya beberapa data menarik begini. Oh, nyatanya podcast sekarang berkembang kok. Sebelum ada podcast, radio dari dulu juga udah ada kok. Nyatanya sebenarnya orang tetap membutuhkan seperti itu karena orang bisa tetap berkonsentrasi mengerjakan yang lain sambil mendengar suara. So, hal seperti itu adalah contoh berpikir kritis. Itu bukan berpikir analitis, tapi gini, untuk bisa berpikir kritis, kamu harus bisa berpikir analitis. Karena gini, kalau kita lihat berpikir kritis itu kan sebenarnya gabungan dari analytical gabung hasil. Dan ini penting banget. Jadi kemampuan kita untuk menganalisa, ini membuat kita akhirnya jadi tahu ini hoax, ini kabar benar bisa dipercaya. Kesadaran tadi ya. Benar, ini penting banget. Ya, itu nomor 4. Nah, nomor 5, teman-teman, adalah creativity, originality, sama inisiatif. Jadi istilah yang dikatakan oleh World Economic Forum ini adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang baru, keluar dari cara-cara kita yang biasa, menemukan way of thinking yang sedikit berbeda dan original. Karena ini menjadi sebuah tantangan di masa depan. Bagaimana kita bisa menemukan keunikan kita. Itu yang diharapkan dari nomor 5 ini. Dan itu nggak gampang kan, apalagi inisiatif. Biasanya itu untuk bisa berpikir kreatif, kadang-kadang kita mesti mandiri. Agak problemnya adalah kadang-kadang kita tidak terdengar pada orang di lain. sesi berikutnya supaya suara lebih clear lagi. Ini suara Mbak Ola jadi suara robot. Oke, Jadi tapi boleh teman-teman, terganggu, Pak. mudah-mudahan apa ya, sampai nomor 5 ini teman-teman bisa memahami kerangka berpikir. Tapi ingat loh, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari diskusi para pemimpin dunia menentukan kedepannya apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Dirimu. Baik. Pak Antoni, Yes. kita jeda sejenak ya. Sure. Untuk di sesi selanjutnya. Yes. Smart listeners, kami masih tunggu Anda untuk ikut bersama dengan kami karena ada 2 paket kacang yang bisa Anda dapatkan, Smart listeners, di hari ini untuk 2 orang ya. Jadi langsung Anda jawab, pertanyaannya adalah jika Anda punya seorang anak yang akan Anda berikan sebuah skills ya, agar anak Anda bisa sukses menjadi orang yang sukses di kemudian hari, menurut Anda skill apa yang dibutuhkan oleh anak Anda? Menurut Anda, skill apa yang dibutuhkan oleh anak Anda untuk menjadi anak yang sukses? Silakan Anda bisa jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dengan formatnya SE spasi nama Anda, spasi domisili, dan spasi jawabannya. Nanti akan saya pilih jawaban terbaik ya, yang akan mendapatkan 2 paket kacang, dan kita lanjut di sesi berikutnya. Emotion with Anthony Dio Martin. Wuhui, hai teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini, Business and Smart FM, bisnis and Smart FM menyediakan 2 Majestic. kacang. Ya, itu Kami hadir bukan sekedar menghibur. Anda yang merespon. Jadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah, kalau lu punya anak dan kalau Anda merasa perlu menyiapkan dia untuk masa depan nanti, kira-kira keterampilan apa yang Anda rasakan penting untuk anak Anda Agar miliki bisnis dan karir Anda for the future reference? maju seiring keterampilannya? perkembangan zaman. Yuk, Yang ya, jangan silahkan jari Anda, siapa tahu ada yang penuh beruntung. kecintaan tanpa Ini satu dari studio, satu dari saya punya orang negatif ini Anda. satu kita dapat dia pakai kacang. Saya Ya, selalu hadiahnya mungkin nggak dan terlalu luas. berapa banget lah. melewati Ya, itu hadiah dari sponsor. Teman-teman sekalian.
Itu adalah cara Terakhir namanya menghargai, kualitas. apresiasi keterlibatan inisiatif dari teman-teman. Ingat loh, inisiatif termasuk salah satu keterampilan penting. Palembang, So, Makassar, Mbak Margareta Sinulinga, IT, agar karir dan interesting. menjadi Yes, baik. ya, IT termasuk salah satu dari 4 keterampilan dasar ya, basic skill yang disebutkan oleh World Economic Forum. Thank you Mbak Margareta. Anything else, teman-teman yang lain boleh dong ya chat, kasih komentar. Crisis thinking, terus Simon, thank you. Critical thinking termasuk salah satu yang masuk dalam daftar 10 besar. Menurut Ini aja, ya teman-teman sekalian ya. kian kan Jadi malah tadi sebenarnya agak sedikit habis. apa ya, Oh, overlapping sebenarnya. emang kamu belanja Jadi apa? ada 3 keterampilan berpikir yang masuk dalam daftar ini. Makanya kemudian sempat muncul kritikan kenapa banyak banget berpikir. Jalan. Ada critical thinking, kemudian ada analytical thinking, ada complex problem solving, which is buat the same sebenarnya kurang lebih. Untung Tapi tak dapat tadi dirasakan teman-teman sekalian, sebagai sebuah gambaran buat teman-teman adalah keuangan. analytical thinking itu agak sedikit berbeda dengan critical thinking ya teman-teman ya. Analytical thinking itu adalah Kalau bisa karena kamu kenapa melihat sebuah kecil? masalah, Simak selalu. breakdown masalah itu dan kemudian mencari solusi simple sederhana. Bagaimana caranya kamu menyederhanakan sebuah problem. Ya. Tetapi yang namanya critical thinking itu lebih kepada bagaimana kamu membangun sebuah pendapat berpikir secara kritis terhadap suatu situasi. Jadi mengevaluasi benar nggak informasinya, masuk akal nggak informasinya, dan menurut lu dari segala pemahaman yang kamu miliki itu pendapat kamu tentang hal ini dalam situasi itu apa gitu. Nah itu yang disebut dengan critical thinking. Maka dikatakan gini, critical thinking itu jauh lebih kompleks dan critical thinking itu membutuhkan banyak analytical thinking. Ya, teman-teman. Emotion. Buat yang merasa bingung. Theo Martin. Tasnya buka ya. Air Excellency. Smart listeners, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda masih berada dalam program Smart Emotion yang di malam hari ini kita membahas tentang 10 keterampilan penting menurut World Economic Forum terbaru. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tidak hanya di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, tapi juga untuk Anda yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan, dan untuk Anda yang ada di Kalimantan, selamat malam untuk Anda yang berada di Banjarmasin dan Balikpapan. Tak kendilan untuk Anda yang ada di Pulau Sulawesi ya, Anda yang berada di Makassar dan juga Manado. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tadi saya sudah melemparkan sebuah pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda punya seorang anak yang diberikan sebuah skill agar dia bisa sukses ke depannya, menjadi orang yang sukses ketika ia dewasa, menurut Anda skill apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini? Tadi Pak Antoni sudah bahas 5 skill Smart Listeners berdasarkan World Economic Forum terbaru 2020. Kita berlanjut ya, skill selanjutnya. Silakan Pak Antoni, skill apa yang dibutuhkan? Oke, kalau tadi kita sudah membahas sampai nomor 5, mari kita lanjut. Jadi nomor 6 itu berkaitan dengan leadership. Ya, leadership bisa berarti banyak. Ya, tapi leadership yang paling gampang adalah memimpin diri sendiri, betul nggak? Kata Jenderal MacArthur, katanya dia bilang begini, tidak ada yang bisa diharapkan dari orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. So the basic of leadership adalah self leadership. Tapi jauh lebih penting menurut World Economic Forum di nomor 6, keterampilan yang ke-6 ini adalah bukan cuma kamu sadar memimpin diri kamu sendiri, tapi bagaimana kamu bisa menggerakkan dan bisa memberikan pengaruh. Nah menurut saya ini sangat penting banget. Tahu nggak ini teman-teman, kalau saya boleh bocorkan sedikit ya. Pak Antoni? Yes. Suaranya agak hilang-hilang ya. Tiba-tiba saya menjauh dari mic soalnya, saking bersemangatnya. Oke, ini saya dekat mic lagi. Jadi, salah satu resolusi saya adalah lebih banyak menjadi kreator bukan konsumer. Nah, problemnya adalah, apalagi kita di sosmed, ya kan? Intinya adalah, entah kamu mempengaruhi atau kamu dipengaruhi. Kamu pilih yang mana? Maka keterampilan nomor 6 ini sebenarnya sangat penting berhubungan dengan seberapa bagaimana kita bisa memimpin diri kita dan orang lain dan bisa memberikan pengaruh baik offline maupun online. Intinya di situ. Karena ini sesuatu keterampilan, mereka sepakat bahwa ini keterampilan yang sebenarnya bisa dibangun. Orang tidak dilahirkan. Memang sih ada beberapa karakteristik yang membuat orang lebih gampang memimpin orang. Jadi leader ya. Jangan jadikan itu sebagai alasan bahwa pada dasarnya setiap orang itu bisa melatih itu, Mbak Tasya. Dan ini sangat penting.
Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh, kan penting banget. Ya. Sosmed sekarang ini kan bertebaran di mana-mana. Dan kadang-kadang orang bilang influencer kan sekarang menjadi kalimat yang sangat-sangat trending banget. Nah, untuk menjadi influencer itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Selama kita konsisten dengan message kita percaya dengan apa yang kita mau sampaikan dan terus-menerus, lama-lama kita akan menjadi influencer kok. Oke. Saya percaya tentang hal itu. Ya, jadilah influencer yang baik teman-teman ya. Oke. Itu nomor 6 ya. Nah, nomor 7 keterampilannya itu berhubungan dengan ini penting. Bagaimana caranya kita menggunakan teknologi, memonitor dan kemudian bagaimana kita mengontrol teknologi itu. Mm-mm. Jadi, ini terkait dengan maraknya orang menjadi addicted dengan teknologi dan kemudian menjadi victim dan kemudian menjadi orang yang kemudian diperalat oleh teknologi, bukannya mereka bisa menggunakan teknologi secara untuk apa ya, kalau bahasa Kemaslahatan umat gitu. kok kita bisa satu frekuensi Mbak Ola, persis kalimat itu yang saya mau cari, kemaslahatan masyarakat ya, umat yang lebih banyak. Jadi istilahnya adalah technology use, monitor, and control. Itu keterampilan nomor 7. Problemnya adalah kadang kita menggunakan teknologi, tapi kemudian tanpa sadar kita jadi addicted. Jadi kita bukan lagi mengontrol, tapi akhirnya kemudian ujung-ujungnya kita dikontrol. Ya. Benar. Nah, bagian ini menjadi sangat penting. Jadi kita menguasai teknologi, tahu bagaimana kita mendayagunakan, bukannya kita diperalat. Nomor 7. Ya, teman-teman, ini penting banget terkait dengan bagaimana penguasaan kita, bagaimana kita melek, jangan sampai kemudian kita juga jadi gaptek. Tapi sekaligus juga jangan sampai kemudian saking berlebihannya kita kemudian menjadi addicted. Hal pertama yang dicari adalah mana HP gue. Bangun tidur, buka mata, tidur, langsung buka cari mata HP nih. ya Pak Antoni? Iya, bener. Makanya sampai saya itu sampai kepingin loh membuat semacam ini salah satu saya kepikir bikin apa di TikTok atau di ini, bahwa salah satu kebiasaan buruk bangun pagi adalah pertama-tama adalah mencari handphone kita ada di mana. Ya, don't start with that ya. Mulai dengan sesuatu yang lebih fresh kali ya. Nah, itu nomor 7. Nomor 8, nah balik lagi ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk mengatasi stres. Karena selama tahun 2020 kemarin itu kan banyak banget orang yang stres, banyak orang yang bingung, banyak orang yang mengalami burnout, banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang frustrasi gara-gara apa yang terjadi. Jadi World Economic Forum mengatakan be careful, be ready. Kita masih akan ke depan, kita masih akan berhubungan dengan banyak hal yang tidak terprediksikan. Jadi dibutuhkan skill. Skillnya apa? Berhubungan dengan kegigihan, bagaimana kita menghadapi stres, dan bagaimana kita fleksibel. Makanya istilahnya adalah resilience, stress management, and flexibility. Jadi bagaimana kita fleksibel menghadapi berbagai situasi, kondisi. Intinya gini, kayak misalnya contoh aja, saya awal tahun ini banyak ditanya oleh pertanyaan-pertanyaan, salah satu yang muncul adalah, Pak Martin kenapa ya di awal tahun ini kok kelihatannya kita mulai dengan banyak bencana, banyak masalah. Sudah satu gunung meletus, gunung ini meletus, belum lagi gempa bumi, belum lagi kemudian ada belum pesawat jatuh dan sebagainya. Why we start dengan ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan dari dulu-dulu, ini kejadian juga udah terjadi di mana-mana kan? Betul, berulang. Cuman yes, betul. Cuman akhirnya mungkin karena kita punya ekspektasi yang begitu tinggi, kejadian ini terjadi dan kemudian kita merasa nggak siap. Tapi saya percaya bahwa apapun situasi dan kondisinya, life must go on. Bagaimana kita sendiri punya sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Nah, bagaimana kita memiliki kegigihan, resilience, kita fleksibel, apapun yang terjadi kita siap untuk menghadapi. Dan orang yang paling nggak stres adalah orang yang sudah menyiapkan pikirannya untuk menghadapi situasi, kondisi yang terburuk dalam hidupnya. Itu orang yang jadi nggak stres. Ya, itu sampai ada bukunya ya Pak Antoni ya, Angela Duckworth ya. Duckworth, betul. Yang judulnya The Grit. Yang menulis buku tentang ketabahan itu kan. Yes, grit istilah dia. Grit. Betul. Ya, bagaimana kita lentur, bagaimana kita gigih, bagaimana kita tabah ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dan itu menjadi salah satu faktor penting untuk sukses, benar kata Mbak Ola. Itu yang tulisannya Angela Lee Duckworth, recommended banget untuk teman-teman baca sebenarnya. Yes. Yang ke-9
Masih ada waktu. Yang Iya. ke-9. Masih ada waktu? Lanjut ya. Ya. Oke. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah salah satu keterampilan yang nggak disebutkan sebelumnya, tapi kemudian menjadi sangat penting. Tapi mungkin beberapa dari antara Anda nggak berurusan dengan ini, smart listener dan teman-teman dan sahabat. Tapi ini menjadi sesuatu yang akan penting di masa yang akan datang. Yaitu apa? Technology design and programming. Ya, mungkin buat Anda yang, Pak, saya nggak ada berhubungan dengan ini. Tapi sebenarnya hal yang kecil sebenarnya adalah berhubungan dengan bagaimana kita mendesain sebuah teknologi atau kita memprogram sebuah teknologi atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai bagian dari kita untuk membantu kehidupan kita, mempermudah kehidupan kita. Jadi intinya sebenarnya adalah menjadikan teknologi yang ramah buat manusia, yang menolong, yang efektif, yang efisien, bukannya yang kemudian membuat kita semakin terjebak. Karena kan gini, salah satu hal yang paling buruk di beberapa tahun terakhir ini adalah maraknya penggunaan teknologi untuk berbagai hal yang sangat buruk, sangat parah. Bahkan dikatakan ada beberapa kritik yang mengatakan para pemilik sosmed, pemilik Instagram, YouTube dan sebagainya, bahkan lebih berkuasa daripada kepala negara. Iya loh. Maha kuasa. Ya, mereka lebih maha kuasa daripada pemimpin negara, benar. Jadi negara bisa digulingkan hanya dengan sosmed. Makanya kita harus tahu batas-batasnya. Okay. Ya, dan ada satu film Mbak Ola, Mbak Tasya, bagus banget teman-teman, mesti nonton, itu dokumenter. Judulnya adalah Social Media Dilemma. Itu bercerita tentang orang-orang yang dulu membangun sosmed dan mereka mengatakan betapa mereka sangat kecewa melihat perkembangan sosmed saat ini. Menurut mereka itu sudah bergerak ke arah yang sangat-sangat negatif. Jadi kita mesti aware. Pak Antoni, sebelum kita sampai ke yang ke-10 gitu ya, sambil mengundang smart listener yang akan mengirimkan WhatsApp, saya jadi teringat bahwa salah satu program Smart FM itu adalah Smart Digitalk. Ini juga sebenarnya adalah pengayaan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni gitu ya. Betul. Pak Danieli misalnya. Yes. Itu tadi yang di poin ke-9, bagaimana membuat manusia tetap jadi manusia meskipun mempergunakan teknologi. Nah, saya ingin tajamkan di bagian skill leadership ini ya, Pak Antoni ya. Banyak yang tidak percaya diri karena kalau menjadi seorang leader penuh resiko. Ya, kalau saya mau minjam istilahnya teman-teman dulu gitu kan, nggak mau jadi samsak gitu kan, jadi sasaran tembak gitu. Nggak enak ya, sakit, kursi panas dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti saran dari Pak Antoni, karena ini penting yang Bapak tadi sampaikan itu kan, supaya setiap smart listener ini berani gitu ya, mengambil tanggung jawab, kemudian juga kalau berhadapan dengan resiko nggak lari begitu, tidak mencari kambing hitam, tidak bersembunyi di kenyamanan, nanti boleh dibantu supaya kita bisa menguatkan di skill ini. Dan buat Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, sesaat lagi Tasya akan bacakan ya kiriman dari Anda, silahkan, masih ada kesempatan loh. Iya, dan ini juga ada beberapa teman-teman yang mengomentari. Ada komentar ya. Nanti kita akan bacakan juga. Itu kayaknya memang sangat berminat mendapatkan kacang. Ya, malam hari ini kita memberikan paket kacang buat teman-teman. Yes. Ya, Oke, kami saat ya untuk satu sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami di Smart Emotion bersama dengan Pak Antoni malam hari ini. Kami jeda sesaat. Thank you. Motion with Anthony Dio Martin. Tahun 2020 jelas bukan tahun yang mudah. Hai teman-teman. Yes. Jadi tidak terprediksi. Bagaimana dengan tahun 2021 yang disebut-sebut tahun kerbau logam? Tahun 2021 tetap merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun kita tidak boleh berhenti. Bersama Smart FM, mari nyalakan aplikasi mencapai tujuan. Dan kami hadirkan Smart Business Outlook Chinese Year Edition 2021, Economic Outlook 2021, 9 dan 10 Februari, jam 1 hingga 5 sore, menghadirkan keynote speaker Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Khatib Basri, Ekonom Indonesia, Afiliani Ekonom Indonesia, serta impactful speaker Tung Desem Waringin, James Gui, Hadi Kunchoro, Pri GS, dan Gunadi Wijaya. Investasi normal Rp350.000, early bird Rp150.000 hingga 15 Januari. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda, klik bit.ly/Smart Business Outlook 2021.
Informasi WhatsApp ke 0822 1127 7768. 0822 1127 7768. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Jadi, Bisnis live di bahkan 10 kota Smart FM. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, jika Anda punya anak yang harus Anda berikan skill ya supaya anak Anda bisa sukses, kira-kira skill apa yang menurut Anda harus anak Anda punyai? Tadi saya sudah memberikan Anda pertanyaan seperti itu, karena ada 2 orang yang akan mendapatkan paket bingkisan kacang dari Smart FM Jakarta, dari Smart FM ya. Dan sekarang waktu kita untuk membacakan, pesan-pesan dari Anda yang sudah masuk ya. Mungkin silakan Pak Antoni untuk dibacakan dulu yang dari Instagram. Oke, nah ini salah satu komentar yang muncul dari Mbak Intan. Hai Mbak Intan. Mbak Intan bilang, Pak Martin, jika aku punya anak, aku mau ajarkan budi pekerti dan sopan santun dengan culture budaya timur. Thank you. Mbak Intan, thank you banget ya. Dan ada juga yang mengatakan, Mbak Trisna Simon, aku mau ngajarin apa? Yang penting menurutku adalah critical thinking, berpikir menghadapi krisis. Interesting. Mbak Sinulinga Margareta Sinulinga ya. Aku mau ngajarin apa? Aku mau ngajarin IT. Wow, interesting. Oke. Teman-teman boleh menambahkan juga buat rekan-rekan yang lain itu yang muncul dari jawaban-jawaban selama ini. Yes. Ini yang ada muncul pertanyaan kalau aku nih dari Pak Lili Anton ya, Tejo. kalau punya anak nih. Ini dari Lili Tejo, Mbak Ola. Tapi ini pertanyaan ternyata Mbak Lili bertanya, Pak, bagaimana menyiapkan mental anak-anak supaya lebih gigih dan lebih kuat? Ini butuh satu judul sendiri kelihatannya ya. Dibuatkan satu judul lagi Pak Antoni. Yes, betul. Iya. Oke. Silakan, Mbak Ola. Baik. Oke, Mbak Ola. Bola menghilang. Baik. Natasha. Oke, saya mau menyapa dulu smart listeners yang sudah bergabung bersama kami di YouTube ya, Pak Antoni. Ini sudah ada Pak Pramudia Herlambang. Selamat malam, Coach, katanya. Hai, selamat malam. Kemudian ada Ibu Anda Susanti dan ada Bapak Ahmad Imtat Mawawi. Hadir dari Korea Selatan katanya. Wow, kita punya peserta dari Seoul. Dengar dari Seoul. Kemudian ada juga Ibu Bulan Nalita Aizawa. Selamat malam, menyimak dari Cijantung katanya. Oke, saya pikir sesuai dengan namanya, saya pikir dari Jepang. Oh iya, Aizawa ya. Yes, Oke, kita beralih ke WhatsApp ya Pak Antoni. Ini ada Pak Wahyu dari BSD. Menurut beliau, hal-hal yang perlu dimiliki oleh anak adalah digital marketing dan Internet of Things. Oke. Yes. IoT. Dan ada Pak Hari di Kebayoran Baru.
Aha, Keterampilan yang sebaiknya dimiliki seorang anak, Pak Antoni, adalah kolaborasi atau kerjasama, komunikasi, ya, berpikir kritis atau analisa, dan kreativitas. wow, oke. Masuk semua dalam daftar bagian dari yang disebutkan oleh World Economic Forum. Yes, Yes. Dan ini ada oke. yang menarik, Pak Antoni, dari Pak Pramudia di Malang. Apa itu? Bagi saya, seorang anak harus mempunyai skill growth mindset. Tujuannya adalah agar anak tersebut menghargai nilai atau angka di sekolah, tetapi lebih menghargai suatu proses menuju keberhasilan. Dengan mempunyai growth mindset, menjadikan anak tidak gampang putus asa dan juga tangguh, Pak Antoni. Wow, dari siapa? Dari Malang ya? Bapak Pramudia. Pak Pramudia. Wow, luar biasa. Itu peserta yang sudah, pendengar yang sudah lulus. Sudah boleh pulang. Benar-benar. Jadi gini, saya setuju banget. Memang menurut Harold Dweck, salah satu psikolog dari Stanford, dia mengatakan ada dua mindset, ada fixed mindset dan growth mindset. Buat teman-teman yang sama sekali tidak mengerti tentang wacana ini. Betul kata Pak Pram. Jadi anak-anak yang fixed mindset merasa, ya sudah, bakat gue memang udah kayak begitu, kemampuan gue udah kayak begitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi anak-anak yang punya growth mindset, dia merasa bahwa oke, aku punya keterbatasan, tapi selama aku masih mau belajar, aku bisa meningkatkan keterampilanku, aku bisa menjadi lebih baik. Ya, aku bisa mengatasi. Bahkan kerja keras bisa mengatasi yang namanya bakat. Itu yang namanya growth mindset. Dan benar banget, menurut saya itu juga salah satu mindset yang harus ditanamkan supaya anak merasa bahwa selama aku mau berusaha, selama aku gigih untuk berjuang, aku bisa mengatasi segalanya. Tantangan-tantangan problem dalam hidupku. Nah, itu penting banget. Setuju banget. Thank you, Kuncinya di situ ya, Pak Antoni. Yes. Oke, baik. Ini juga masih ada dari, kita beralih ke Yogyakarta ya. Ada Ibu Ana Susanti. Hai, Skill Bu Ana. leadership. Yes. Beliau, skill Ya. leadership penting, yaitu mampu mengatur segala hal yang saya yakin pasti akan menghasilkan sebuah karya yang baik diimbangi dengan ilmu religius, kata Ibu Oke. Ana Susanti. Dan Benar. yang terakhir ada Pak Anyan dari Jakarta. Menurut beliau, survival skill, communication skill, dan leadership skill yang diperlukan oleh seorang anak untuk mencapai kesuksesan, Pak Antoni. Wow, oke. Wow, banyak ya. penambahan-penambahan. Ini keren-keren tambahan dari teman-teman rekan-rekan yang menyaksikan kita pada malam hari ini dan mendengarkan kita pada malam hari ini juga ya. Agree, dan gini, saya mau tutup dulu dengan nomor 10. Tadi kan belum disebutkan ya teman-teman ya. Ya, tinggal satu ya. Jadi nomor 10 apa? The last one. Last but not least, yaitu kemampuan kita nalar. Balik lagi ke kemampuan berpikir. Jadi memang ternyata di tahun 2020 kemarin World Economic Forum itu udah kayak PBB gitu. Kemudian memutuskan bahwa memang hal terpenting adalah melatih keterampilan berpikir, itu jauh lebih penting. Maka tadi menarik, ada istilah growth mindset dan sebagainya. Nah, nomor 10 bicara mengenai apa? Reason. Kemampuan kita untuk nalar, kemampuan kita untuk problem solving. Jadi bukan melulu bergantung kepada orang lain. Dan yang terpenting adalah ideation. Jadi bisa punya ide. Makanya kemarin saya secara sengaja Mbak Ola, Mbak Tasya membuat satu seminar karena ini permintaan. Ini adalah seminar pelayanan kita. Ada kelompok komunitas yang namanya job seeker membantu job seeker. Job seeker membantu job seeker. Benar. Jadi mereka adalah orang yang cari kerja, tapi mereka membantu teman-teman yang cari kerja juga. Lucu kan? Dan mereka intensinya bagus. Kemudian saya ikut memberikan seminar tentang entrepreneurship. Intinya saya bilang orang tidak kekurangan uang, tapi kekurangan ide. Nah, gimana caranya belajar mendapatkan ide-ide? Nah, saya buat teman-teman yang mau mendengarkan ini, kalau saya cerita bisa panjang lebar, bisa mendapatkan ide dari melihat masalah orang, bisa melihat ide dari melihat produk yang sudah ada, lantas melihat kelemahannya, lantas kemudian kita membuat yang lebih baik. Itu kan menghasilkan banyak ide. Jadi saya bilang, benar. Jadi saya bilang pada dasarnya kita bukan kekurangan uang, tapi kekurangan ide dan kekurangan mau untuk mencoba. Nah, itu ada di YouTube channel saya, Antoni Dio Martin Official. Teman-teman, Anda bisa melihat di situ sebuah seminar yang memang saya berikan buat mereka. Nah, inilah beberapa hal, Mbak Ola, yang kita katakan sangat penting buat teman-teman kita. Ya, untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, belajar skill. Jadi saya punya satu kalimat penting buat teman-teman, tantangan buat teman-teman, guys, buat Anda yang pada malam hari ini mendengarkan, menyimak kita.
Kalimatnya cuma sederhana. Kalau lu setiap hari dan tahun ini masih berhadapan dengan masalah dan problem yang sama, seperti kata Mbak Ola tadi, mungkin lu belum naik kelas. Iya kan? Ya. Kalau masalah yang Anda dapatkan di tahun ini masih kurang lebih sama, meaning you're not naik kelas. Berarti pertanyaan saya adalah mau sampai kapan lu belajar di kelas ini? Yang kelas itu ya. Ya. Remedial istilahnya. Maka Nggak di lulus. Mbak Ola, saya Yes. mau mengingatkan dengan tips yang beberapa waktu lalu saya sempat sharingkan juga, tapi ini mengingatkan teman-teman juga. Tips apa? Tips bahwa di tahun 2021 ini Anda mesti kata kompeten. Itu kata kunci kita pada malam hari ini. Ya. Kompeten. KOMPETEN. So, apa saja? Pertama mulai dengan K. K itu adalah kumpulkan pengetahuannya. Jadi mulai harus belajar dari mengkoleksi pengetahuan. Kemudian O, olah kemampuan kita secara rutin, sedikit demi sedikit. Berikutnya adalah M, mulai dari dasar, basic dulu. Semua yang sukses, semua yang berhasil adalah pemula. Jadi M mulai dari yang dasar. Kemudian P, praktekkan kuantitas dulu, nggak usah peduli, latih-latih sebanyak-banyaknya, kualitasnya belakangan aja. Jadi praktekkan kuantitas dulu. Kemudian E, energi kita mesti konsisten dan persisten. Ya, jadi energi kita mesti terus-menerus. Kemudian T, tanya mentor, tanya orang yang lebih tahu kalau memang Anda nggak tahu. Ya, jangan sok tahu. Kemudian E, ya, elakkan komen-komen negatif. Ya, dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Namanya juga belajar. Jangan terlalu jahatlah kepada diri kita sendiri. Dan terakhir, nilailah diri kita dari kemajuan kita, bukan dari keberhasilan kita. Kemajuan demi kemajuan akan membawa kita kepada keberhasilan. Jadi kata kunci kita malam hari ini adalah kompeten. Kompeten, ya. Uhuy. Koleksi, kemudian olah, kemudian mulai dari dasar, praktekkan dengan energi yang konsisten, tanya kepada mentor, elakkan komen-komen jelek, itu nggak usah banyak yang didengar gitu ya. Kemudian nilai dari kemajuan, bukan semata-mata mengejar kemenangan begitu ya, Pak Antoni. Yes, betul. Bapak sebenarnya dari yang tadi dijelaskan masih banyak, saya tuh gatal pengen nanya banyak, tapi oke lah ya. Ya, tapi mudah-mudahan ya memberikan inspirasi Mbak Ola ya kepada para pendengar kita. Ini loh yang kamu mesti perhatikan supaya kamu nggak kadaluarsa. Baik, siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 pagi. Dan sebelum kita selesaikan, kita pulang dari Smart Emotion, kita harus umumkan yang mendapatkan kacang. Silakan. Yang boleh diumumkan. Dari YouTube boleh, dari WhatsApp boleh, terus dari Pak Antoni juga boleh diumumkan satu. Silakan Bapak. Oke, kalau dari saya berarti pemenangnya yang komentarnya Mbak Intan. Oke, nanti bisa WhatsApp ya. Mbak Intan komentarnya yang menarik. Kalau silahkan dipilih. Yes. Oke, kalau dari WhatsApp ini saya pilih dari Pak Heri di Kebayoran Baru, Pak Heri Setiadi. Oke, baiklah, silakan Anda boleh konfirmasi ya ke 0812 11 12 959. Dan kalau buat Anda yang ada di Jakarta ya, nanti kalau produknya sudah tiba di studio, kami segera informasikan kepada Anda untuk bisa diambil. Yang di luar kota nanti kita akan kirimkan ya. Kami pamit kacang semuanya. Oke. Minggu depan kita jumpa kembali ya. Sehat-sehat untuk Pak Antoni. Saya Lana Lija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. Oke. Oke. Terima kasih Riko, terima kasih Sanchez. Oke. Pak Antoni, kita belum jadi janjian ini mau meeting. Iya. I'm ready. Oke. Minggu ini I'm ready.